Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari SMKS Gajah Mada Banyuwangi, CGP Rekognisi Angkatan 7 dengan Ibu Sriah sebagai fasilitator pemandu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang demonstrasi kontekstual materi 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Adapun langkah-langkah restitusi adalah: pertama, menstabilkan identitas; kedua, memvalidasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kasus, siswa yang suka marah-marah. Seorang siswa suka marah kepada temannya karena mereka dianggap ramai dan gaduh. Hal ini menyebabkan dia dibuli oleh beberapa temannya. Berikut cara restitusi yang saya lakukan. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Miss. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana kabar kelas? Tidak baik-baik saja nih. Oh, kenapa ya? Ada apa? Karena anak-anak itu banyak yang tidak menghargai, Miss. Tidak menghargai seperti apa? Seperti teman yang sedang di depan, tapi mereka berbicara. Terus apa yang kamu lakukan? Saya marah, Miss. Oh, kamu marah. Marahnya seperti apa? Marah seperti memarahi mereka yang sedang tidak menghargai atau berbicara. Terus bagaimana respon teman-temanmu ketika kamu marah? Mereka malah mengejek saya atau membuli saya. Oke. Marah itu aslinya sifat dasar manusia ya Najwa. Banyak orang yang memiliki sikap marah dan saya yakin itu adalah tidak apa-apa marah itu ya, karena setiap manusia pernah marah. Saya juga pernah marah ketika seusiamu itu, ketika ada teman yang tidak mau mendengarkan karena saya jengkel, akhirnya saya marah gitu ya. Nah, kali ini kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita sama-sama mencari solusinya. Kira-kira apa yang bisa menjadi jalan keluar antara kamu dan temanmu sehingga kamu tidak marah-marah lagi gitu ya. Karena kamu berhak untuk mengungkapkan rasa marah itu, kamu berhak untuk mengingatkan temanmu itu. Kira-kira ketika kamu marah, kamu bisa nggak menerima dirimu sendiri? Tidak, Miss. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengontrol diri saya. Oke, kamu tidak bisa mengontrol diri itu ya. Jadi tidak bisa menjadi teman masih ya? Ya. Masih bisa marah. Padahal mungkin kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, atau lebih buruk daripada hanya marah. Itu ya Nasba. Kira-kira apa itu Nasba? Seperti saya melapor ke BK. Oke, melaporkan ke BK. Apa latar belakang kamu sehingga kamu tidak mau melaporkan ke BK itu? Karena jika saya melapor akan semakin rumit. Oke, dan mungkin kamu akan semakin dibully oleh teman-temanmu ya. Oke, berarti kamu itu masih bisa mengendalikan dirimu ya. Kamu patut bangga terhadap dirimu karena kamu masih bisa mengontrol dirimu gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu untuk bisa menahan diri untuk tidak marah, tapi kamu harus menambahkan sikap baru Najwa, biar kamu itu tingkat kemarahannya itu bisa berkurang. Kira-kira apa Najwa? Saya mengurangi emosi. Iya. Terus ada lagi mungkin? Seperti saya diam, tidak berbicara tentang apapun tentang mereka. Oke. Kita kan di kelas ada keyakinan kelas ya, yang kita buat di awal pembelajaran itu ya. Masih ingat Najwa apa saja? Masih ingat, Miss? Ya, bisa disebutkan? Yang pertama, tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Yang kedua, tidak boleh berbicara saat teman
saling menghargai. Dan kita sudah menyepakati bersama untuk saling menghargai, tidak marah-marah lagi dan tidak melakukan pembulian. Bayangan idealnya kelas yang kamu harapkan apa sih Najwa dari kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama? Kelas yang saya inginkan itu tentang damai dan lebih baik. Oke, tentram, damai dan lebih baik gitu ya. Nanti kamu kalau sudah kelasnya itu ideal, harapan kamu terhadap dirimu sendiri idealnya itu seperti apa? Saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, dengan sikap marahmu kira-kira bagaimana? Akan mengurangi sih. Akan mengurangi sikap marah. Terus kalau menyampaikan ke teman-temannya bagaimana? Saya menyampaikannya sedikit pelan-pelan. Pelan-pelan ya, mengurangi rasa marah. Dan itu adalah solusi yang sudah kamu buat tadi ya. Ya. Oke Najwa, saya harap nanti kamu kembali dalam keadaan senang, bahagia dan sudah tahu solusi berinteraksi dengan temannya seperti apa. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penyelesaian masalah ini sangatlah efektif karena tanpa menggunakan emosi dan menyadarkan akan kesalahan saya, tanpa saya disalahkan. Juga penguatan sehingga menjadi ingin lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi contoh restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.